Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Widuri Nurfajar Utami, peserta program profesi guru Universitas Negeri Malang Angkatan 1 tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 2018-0013-7135. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan PPG. Video ini menggunakan metode daring melalui media Zoom Meeting yang mengajak siswa dari SMP Parigi kelas 8 dengan materi sistem gerak manusia. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama kita belajar di kelas 8. Semoga semuanya sehat selalu, tetap semangat belajar walaupun sudah hampir 1 tahun lebih kita belajar dari rumah saja. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sudah semangat belajar? Sudah siap? Iya. Siap. Kalau sudah siap belajar, sebelum mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa dulu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kelancaran dan kepahaman dalam belajar, dan juga selalu diberikan perlindungan dan juga kesehatan dimanapun kita berada. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Oke, yang kedua, tolong nyalakan kameranya karena saya mau absen dulu. Nih saya dinyalakan kamera depannya. Saya mau lihat kesiapan kalian dalam belajar. Oke, boleh semuanya lihat kamera depan. Mau saya screenshot ya. 1, 2, 3. Ada gambar apa yang kamu lihat di slide yang ada di handphone kalian? Ada rusa, Bu, ada tanaman. Oh iya, ada rusa, ada kembang, ada bunga. Wah, terima kasih Andi, lengkap sekali. Rusanya lagi apa sih kalau boleh Ibu tahu? Lari, Bu. Oh, lagi lari. Terus ini yang di atas nih yang mengepakkan sayap ini apa ya? Elang, Bu. Elangnya lagi ngapain? Lagi terbang. Kalau yang di bawah nih ada ikan. Ikannya bergerak ya, dia bukan berenang karena di sini tidak ada airnya. Kalau tumbuhannya nih, ini yang saya tunjuk ada tumbuhan apa? Putri malu, Bu. Oh, putri malu. Putri malunya kenapa ya? Lagi diapain tuh? Disentuh, Bu. Lagi disentuh. Terus apa yang jadi? Menutup, Bu. Apanya? Daunnya menutup. Oh, daunnya menutup. Oke. Jadi dari gambar ini ada rusa yang sedang berlari, ada elang yang terbang, ada ikan yang bergerak, putri malu yang menutup ketika disentuh, dan juga ada tumbuhan nih yang sebelah kanan ini kenapa ya? Dia bergerak kenapa ya? Proses pertumbuhannya tumbuhan. Iya, proses pertumbuhannya tumbuhan. Jadi tumbuhan itu juga dapat bergerak. Nah, di sini ada pertanyaan, dapatkah kamu melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Berarti bisa atau tidak? Bisa. Kalau hewan bergerak nih menggunakan alat geraknya. Contohnya elang, alat geraknya apa? Sayap, Bu, sayap. Sayap. Lalu rusa bergerak dengan apa? Kaki, Bu. Kaki. Kalau ikan bergerak menggunakan apanya? Ekor, sirip. Ya, ekor dan sirip. Nah, kalau tumbuhan apakah bisa bergerak? Padahal kan mereka tidak punya sayap, tidak punya kaki, dan tidak punya sirip. Oh, bagaimana caranya tumbuhan bergerak? memperbesar tumbuhan. Iya, memperbesar tumbuhan. Jadi kalau misalkan kita rawat tumbuhan, tumbuhannya akan tumbuh. Jadi gerak tumbuhan itu salah satunya dengan tumbuh dan berkembang seperti yang gambar sebelah kanan bawah. Tumbuhannya ini bergerak ke atas karena dia tumbuh, dan juga akarnya itu ke bawah. Ada tanda panahnya nih. Akar tumbuhannya ke bawah ke arah air.
karena tumbuhan itu memerlukan air untuk fotosintesis. Sedangkan si putri malu ini bergerak ketika dia mendapatkan rangsang Tuhan. Jadi tumbuhan itu bergerak karena mendapatkan rangsang. Yang putri malu ini mendapatkan rangsang sentuhan sehingga daunnya menutup. Sedangkan yang gambar tanaman sebelah kanan bawah, dia mendapatkan rangsang dari air, sehingga akarnya itu bergerak menuju air. Sampai sini sudah paham bagaimana tumbuhan dan hewan bergerak? Ya, Bu. Oke, boleh lanjut? Lanjut ya. Nah, apakah manusia bergerak juga? Terus bagaimana caranya manusia bergerak? Bergerak, Bu. Bergeraknya manusia itu ngapain sih? Kegiatan manusia yang bergerak itu ngapain? Berlari. Jalan, berlari. Terus saya mau kasih tahu dulu, yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem gerak manusia. Jadi sistem gerak manusia itu yang mengatur segala hal terkait gerak manusia, baik caranya bagaimana, lalu menggunakan organ apa, itu akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajarannya di sini ada 4 dan juga ada 4 kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah pengamatan video untuk menganalisis jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang kedua, pengamatan video untuk menganalisis fungsi tulang bagi manusia. Lalu nanti ada diskusi kelompok, kita akan breakout room. Ada study literasi untuk mencari cara bagaimana menjaga kesehatan tulang pada manusia. Jadi manfaat kalian mempelajari materi ini, selain kalian bisa tahu tulang di tubuh kita tuh ada apa saja, fungsinya untuk apa, dan juga sendi yang membuat kita dapat bergerak itu sendi apa saja, kalian juga dapat mengetahui cara untuk menjaga kesehatan tulang. Penilaian yang akan Ibu lakukan hari ini sama seperti sebelumnya, ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap yang Ibu lihat dari keaktifan kalian dalam belajar. Jadi keaktifannya itu Ibu lihat dari bertanya dan menanggapi ketika pembelajaran dan juga saat presentasi. Selain itu keaktifan juga Ibu lihat dari kalian ketika pembelajaran apakah menyalakan kamera atau tidak. Jadi saya mohon ketika berdiskusi maupun ketika menyimak saya menjelaskan, aktifkan kameranya. Selanjutnya penilaian pengetahuan yang saya lakukan adalah memberikan soal berupa tes kuisis di akhir pembelajaran nanti, dan keterampilannya berupa keterampilan dalam menyampaikan hasil diskusi yaitu presentasi. Dari keempat gambar ini, mana posisi dudukmu saat belajar? Posisi duduknya seperti yang seperti yang gimana nih, gambar yang keberapa? A, B, C atau D? D. D, oh bagus. C, kadang C. Saya, Bu. Siapa yang C? Aku. Oh, Andini yang C. Kalau kalian di posisi A, di posisi C, atau di posisi D, kalian dalam waktu yang lama, rasanya gimana sih badan kalian? Pegel, Bu. Oh iya, pegel. Selain pegel, selain itu ada yang rasain lehernya sakit? Di leher kita ada sendinya nih. Kalau duduk lama, sendinya sakit nggak sendi lehernya? Sakit. Ya, ada. Oke, jadi kalau misalkan kalian duduk lama dalam posisi A, posisi B, C, atau D dalam waktu yang lama, yang kalian rasakan itu tadi pegel di tulang punggung maupun di leher. Oke, sekarang mari kita jawab sama-sama. Di dalam pembelajaran ini ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, kalau tadi kan ada yang bilang kalau duduk terlalu lama tulang punggungnya sakit, terus lehernya juga pegel. Jadi kita mau tahu nih, di leher kita kan ada sendi ya. Selain yang di leher, sendi apa aja sih yang bergerak dalam aktivitas keseharianmu? Terus kalau kita belajar daring setiap hari, kita online atau kita mengerjakan tugas dalam posisi seperti tadi, bagaimana sih cara menjaga kesehatan tulang supaya tetap sehat selama belajar daring? Nah, 2 pertanyaan ini adalah yang harus kalian jawab dalam pembelajaran hari ini. Oke, Ibu kasih pengantarnya dulu. Jadi tulang adalah alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Jadi jadi dalam tubuh kita itu ada 2 macam alat gerak aktif dan alat gerak pasif.
Alat gerak aktif adalah otot karena otot yang berkontraksi untuk dapat bergerak. Kalau alat gerak pasif adalah yang digerakkan oleh otot. Jadi alat gerak pasif itu adalah tulang. Dilihat dari jenisnya, tulang itu ada dua macam. Ada tulang rawan atau kartilago nama lainnya, dan juga keras atau osteon. Untuk mengetahui jenis dan fungsi tulang, saya minta kalian amati video yang akan saya tampilkan berikut ya. Bagian tubuh yang satu ini akan membentuk kerangka atau sistem skeletal. Dalam tubuh manusia terdapat dua jenis tulang, yaitu tulang yang membentuk kerangka aksial dan tulang yang membentuk apendikular. Jumlah tulang manusia mencapai 206 tulang dan tersebar di seluruh tubuh manusia. Kalau berdasarkan bentuknya, tulang-tulang manusia dibagi dalam beberapa jenis dengan fungsinya masing-masing. Yuk kita lihat apa saja jenis tulang manusia. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tulang pipih. Tulang pipih adalah tulang yang tipis, namun juga kadang-kadang melengkung. Contoh tulang pipih adalah tulang tengkorak, tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Kelompok tulang ini menjadi titik tempat menempelnya otot dan menjaga organ penting tubuh. Tulang pipa. Sama seperti namanya, tulang pipa memiliki bentuk panjang dan bulat seperti pipa. Tulang pipa ini berada di lengan, yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, dan tulang pengupil. Selain itu, tulang pipa di bagian kaki ada di tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Bagian jari-jari kaki kita juga terdapat tulang pipa, seperti metakarpus dan ruas tulang di jari tangan, dan metatarsus dan ruas tulang di jari kaki. Tulang pipa ini bekerja seperti tuas yang akan bergerak saat ada kontraksi otot. Tulang pendek. Bentuk tulang yang satu ini cukup unik kids, karena memiliki bentuk seperti kubus dengan ukuran panjang, lebar, dan ketebalan yang sama. Di dalam tubuh manusia, tulang pendek bisa ditemukan di pergelangan tangan, yaitu 8 tulang karpus dan tulang tarsus di pergelangan kaki. Tulang-tulang ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dan melakukan beberapa gerakan terbatas. Tulang tak beraturan. Sama seperti namanya, kelompok tulang yang satu ini nggak memiliki bentuk seperti kelompok tulang lainnya. Misalnya saja tulang belakang, yang bekerja untuk menyokong dan melindungi saraf tulang belakang. Beberapa tulang yang ada di wajah termasuk dalam kelompok ini loh. Kelompok tulang lainnya. Oh ya kids, ternyata masih ada 2 kelompok tulang lainnya loh. Pertama, ada tulang sesamoid yang ada pada urat daging. Tulang ini ukurannya kecil dan bentuknya bulat seperti wijen. Tulang sesamoid ini terletak di tempat yang sering menerima tekanan, misalnya di tangan, kaki, dan lutut. Yang kedua, ada tulang sutural. Tulang ini bukan dikelompokkan karena bentuk, melainkan lokasinya. Tulang ini adalah bagian dari persendian sutural di antara tulang tengkorak. Nah, itu dia kids, beberapa kelompok tulang yang bekerja dalam tubuh manusia. Oke, sudah selesai. Sudah disimak belum tadi videonya? Sudah. Sudah. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang ada di LKPD bersama-sama ya. Oke, kita jawab bersama-sama ya. Kegiatan pertama akan menganalisis jenis tulang berdasarkan ukuran dan bentuknya. Pengamatan video, kalian dapat menganalisis jenis tulang penyusun sistem gerak. Ada yang mau jawab di sini tadi? Nama tulang yang ada di tubuh kita, salah satunya tulang apa? Tulang tengkorak.
Tulang tengkorak boleh tulis dulu ya. Hidung. Tulang Bentar, tak satu. beraturan. Sabar. Tulang tengkorak. Terus ada tulang apa tadi? Tulang hasta, Bu. Hasta. Apalagi nak? Tulang Tulang pengumpil. Punggung. pil. Ada yang Tulang jatuh. pipi. Tulang punggung. Tulang rusuk. Tulang pipi ya Andi? Bagus. Ya. Tulang Lagi. paha, Bu. Bentar. Tulang. Kulit. Sabar. Tadi Andi jawab tulang. Apa tadi Andi? Punggung. Tulang punggung. Nisa jawab apa tadi Nisa? Nisa tulang apa tadi? Tulang rusuk ya? Tulang kering, Bu. Tulang kering. Di mana itu tulang kering? Di bawah kaki, Bu. Di bawah kaki. Ini kaki terus di bawahnya gitu. Andini, kamu mau menyampaikan tulang apa tadi? Ada tulang apa yang kamu tahu? Tulang dada. Andini sayang, Andini. Oh, ini. Tulang pendek. Tulang pendek. Boleh deh. Satu lagi nih. Kan diminta 10. Tulang paha, Bu. Tulang paha, boleh. Nah, mari sama-sama kita kategorikan dari ke-10 tulang ini. Ini bukan berarti di tubuh kita cuma ada 10 tulang ya, tapi 10 tulang ini hanya beberapa contoh tulang yang ada di badan kita. Aslinya itu ada 200 lebih tulang di badan kita. Sekarang kita analisis nih, tulang tengkorak itu termasuk tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, atau tulang tidak beraturan? Tulang pipi. Ya, pintar. Tulang pipi. Kita tandai dulu ya di sini. Kalau tulang hasta, tulang apa jenisnya? Panjang. Tulang panjang. Tulang pengumpil? Tulang pendek. Tulang panjang itu nama lainnya tulang pipa ya. Ini Bu tulis tulang pipa deh biar kalian gak bingung. Yang keempat tulang ya, ruas tulang punggung. Tulang punggungnya ada 2 nih. Nanti ini diganti di nomor 6. Tulang ekor, Bu. Tulang ekor. Kita ganti tulang ekor ya. Terima kasih Andi. Tulang punggung nih termasuk tulang pipa, pendek, pipi, atau tidak beraturan? Tidak berat. Tidak beraturan. Tidak beraturan. Tulang ekor termasuk apa? Tulang tidak beraturan. Ya. Emang manusia punya ekor ya? Tulangnya doang, Bu. Ekornya nggak punya. Oh iya, pintar. Manusia cuma punya tulangnya doang, tidak punya ekor. Tulang ruas jari. Ya, tulang ruas jari. Terima kasih Salsa. Dia termasuknya tulang pendek berarti di sini ya. Tulang paha termasuk tulang apa? Tulang pipa. Tulang pipa. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan sudah bisa jawab jenis-jenis tulang. Hebat. Lanjut ke kegiatan kedua dari hasil video tadi. Kegiatan ketiga, maaf. Menganalisis fungsi tulang bagi manusia. Ada yang masih ingat nggak dari hasil video tadi? Fungsi tulangnya apa aja? Menyanggahnya otot. Ah, Tempat melekatnya otot. lekatnya otot. Apalagi? Penyangga memberi bentuk tubuh. Memberi bentuk tubuh dan menyangga tubuh. Membentukkan sel-sel darah, Bu. Ya, tempat membentuk sel darah merah maupun sel darah putih. Temannya ada yang mau menambahkan? Terima kasih Andi. Berfungsi untuk melindungi organ-organ penting. Pintar, melindungi. Rizky ya tadi? Iya, melindungi organ-organ penting. Organ penting di tubuh kita tuh apa aja sih? Paru-paru, jantung, hati. Iya, paru-paru Otak, yang jantung, paru-paru. kepala kita punya otak, di badan kita ada jantung, paru-paru, hati. Gitu. Ini adalah fungsi dari rangka.
Oke, jadi dari hasil pengamatan video tadi, dalam tubuh kita itu ada 4 macam tulang. Yang pertama tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tidak beraturan. Tulang pipa disebut tulang panjang juga, dia bentuknya tabung dan tengahnya itu berongga. Dia contohnya ada di tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan juga pengumpil. Tulang pipih bentuknya pipih. Dia ada di tulang rusuk, tulang belikat itu yang ada di pundak, dan juga tulang tengkorak. Yang ketiga ada tulang pendek, dia bentuknya silindris, contohnya di pergelangan ruas-ruas jari tangan dan juga ruas jari kaki. Selanjutnya ada tulang tidak beraturan, dia bentuknya tidak beraturan seperti yang ada di wajah dan juga tulang belakang. Berarti tadi tulang pipi termasuknya tulang tidak beraturan ya. Dibagi menjadi 3, ada rangka kepala, rangka badan, dan juga rangka anggota gerak. Rangka kepala itu nama lainnya tengkorak. Dia tengkorak itu walaupun terlihat seperti satu tulang, tapi sebenarnya dia adalah kumpulan dari tulang-tulang. Sendi itu adalah hubungan antar tulang, ada sendi mati, sendi kaku, dan juga sendi gerak. Sendi mati dia adalah gabungan kedua tulang, tapi dia tidak dapat digerakkan sama sekali. Contohnya tulang yang ada di tengkorak. Jadi gabungan dari tulang-tulang di tengkorak, ketika dia menyatu, dia nggak bisa digerakkan. Kalau nggak bisa digerakkan kan serem ya, otaknya nanti bergeser kemana-mana gitu. Yang kedua ada sendi kaku. Sendi kaku itu contohnya ada di tulang rusuk dan juga tulang dada. Jadi bisa digerakkan tapi gerakannya terbatas. Yang ketiga ada sendi gerak. Sendi gerak itu berarti untuk bergerak. Ada 5 macam sendi, ada sendi peluru. Berarti kalau sendi itu dia gerak ke segala arah. Terus sendi engsel dia hanya satu arah saja. Contohnya siku kalian sama lutut. Kalau siku kan cuma bisa membuka dan menutup gitu. Lalu sendi engsel dia gerakannya, sendi pelana yang ketiga. Sendi pelana itu gerakannya 2 arah seperti tulang di telapak tangan sama jari-jari tangan. Lalu ada sendi putar yang keempat, dia bisa berputar. Contohnya adalah tulang leher. Dan juga sendi geser. Sendi geser itu gerakannya seperti di ruas-ruas tulang belakang. Kita kembali ke pertanyaan awal saat pembelajaran tadi. Sendi apa saja bergerak dalam aktivitas keseharianmu dan bagaimana cara menjaga kesehatan tulangmu selama belajar daring? Mari sama-sama kita berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi 2 pertanyaan tadi ada di LKPD 3 dan juga 4 dalam hari ini ya. Saya akan bagikan kelompoknya dulu. Waktu diskusinya 10 menit. Nanti setelah selesai diskusi akan saya tutup. Oke, silahkan masuk. Kamu yang mau nyatet kan, Miss? Aku nyatet. Ya, aku udah nyatet sih. Ya, ke sekalian. Kenapa? Ya, untuk kesehatan tulang kita belum. Suaranya putus. Mencari cara. Kenapa, Andi? Tulang butuh nutrisi. Butuh nutrisi. Nutrisi buat tulang itu apa aja? Berjemur, Oh iya, berjemur. Oke, berjemur. Apalagi? olahraga, Apalagi? makan makanan yang mengandung kalsium. Cakep. Sendi mati. Oh, ini. Terus udah masuk. Kawan, apakah sendi leher itu gitu? Bingung atau Bu? Menyimak. Sekarang waktunya presentasi. Tunjukkan hasil diskusimu. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi tadi? Anissa. Oke. Tadi udah dikirim ke saya ya datanya. Saya tampilkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya. Di sini ada tabel nama aktivitas, nomor 1, nama aktivitas menggelengkan serta menganggukkan kepala. Sendi yang berperan adalah sendi putar. Nomor 2, memutar pergelangan tangan, sendi yang berperan sendi putar. Nomor 3, memegang pensil dan menulis.
sendi yang berperan, sendi plana, dan sendi engsel. Nomor 4, berlari. Sendi yang berperan adalah sendi peluru. Nomor 5, meluruskan tangan lalu membengkokkan tangan ke atas. Sendi yang berperan, sendi engsel. Dan keempat yang menyajikan hasil diskusi tentang menjaga kesehatan tulang bagi manusia. Silakan dilanjut presentasinya. Menjaga kesehatan tulang bagi manusia. Nomor 1, berjemur. Nomor 2, makan makanan yang mengandung kalsium dan zat besi. Nomor 3, memperbaiki posisi tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Nisa. Tepuk tangan teman-teman buat Nisa. Salam. Dari kelompok 2. Menggelengkan kepala, sendi putar. Memutar pergelangan tangan, sendi engsel. Memegang pensil dan menulis, sendi plana, sendi gerak, sendi engsel. Berlari, sendi peluru, sendi engsel. Meluruskan tangan, kemudian membelokkan tangan, sendi engsel. Berjemur, berolahraga, makan makanan yang bergizi. Ya. Oke, terima kasih Andi. Tepuk tangan untuk Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aktivitas dan sendi yang berperan: menggelengkan serta menganggukkan kepala, sendi putar. Memutar pergelangan tangan, sendi engsel. Memegang pensil dan menulis, sendi geser, pelana dan engsel. Berlari, sendi peluru dan engsel. Meluruskan tangan lalu membengkokkan tangan ke atas, sendi engsel. Iya. Makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Oke, terima kasih Putri. Tepuk tangan untuk Putri dan kelompok 3. Oke. Ya Bu, sudah. Sekarang kita kembali ke permasalahan awal tadi. Sendi apa sih yang bergerak dalam aktivitas keseharian? Tadi saya beri 5 contoh. Jadi, sendi yang bergerak itu untuk ketika kita menggerakkan kepala, mengangguk maupun berputar, itu adalah sendi putar karena dia ke segala arah. Selanjutnya, untuk gerak apa tadi yang kedua? Ya. Memutarkan pergelangan tangan. Iya, memutar pergelangan tangan begini, itu adalah sendi geser karena hanya 2 arah saja, jadi seperti bergeser gitu. Yang ketiga adalah ketika kita memegang pensil dan menulis, itu ada 3 sendi yang bekerja, yaitu sendi plana, sendi geser, dan juga sendi engsel. Selanjutnya, ketika kita berlari ada 3 sendi yang bergerak, sendi peluru, engsel, dan geser. Dan ketika kita meluruskan tangan lalu membengkokkan begini, ini kan satu arah saja, itu adalah sendi engsel. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan tulang selama belajar daring? Yang pertama itu harus memperbaiki posisi duduk menjadi 90 derajat, jadi duduknya itu harus tegak. Handphone atau laptop itu harus tepat 90 derajat dengan badan kita, jadi lurus, tidak boleh lebih rendah handphonenya. Karena kalau lebih rendah, nanti tulang belakangnya akan bungkuk. Selanjutnya harus olahraga dan makan makanan yang menyehatkan tulang. Itu makanan yang mengandung kalsium dan juga zat besi, salah satunya susu. Selanjutnya berjemur. Oke, kesimpulannya tadi ada yang mau memberikan kesimpulan? Siapa ya? Saya Bu. Rizky Bu. Oke, Rizky, silakan Rizky. Kesimpulan pelajaran hari ini apa aja ya? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang itu digerakkan oleh otot untuk menjaga kesehatan tulang bisa dengan cara olahraga, berjemur, dan juga makan makanan yang mengandung kalsium dan baik untuk tulang. Oh gitu, oke. Terima kasih Rizky. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah alat gerak dalam tubuh kita itu ada alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Gerak aktifnya adalah otot dan alat gerak pasifnya adalah tulang. Tulang ada 4 bentuk, ada tulang pipa, tulang pipih, tulang tidak beraturan, dan juga tulang pendek.
Selanjutnya untuk menjaga kesehatan tulang, kita bisa berjemur, kita bisa makan makanan yang bergizi yang mengandung zat besi dan juga kalsium, berolahraga dan juga memperbaiki postur berdiri dan juga ketika kita duduk. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Oke, cukup. Kalau gitu kita tes formatif. Oke, nanti kalian mengerjakan 5 soal melalui quizzes. Nanti linknya akan saya share. Quizzesnya itu ada 5 soal pilihan ganda. Salah satu soalnya adalah seperti ini. Arsyil terjatuh dari motor dan kepalanya terbentur aspal. Namun otaknya Arsyil itu tidak cedera. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu fungsi tulang bagi tubuh, yaitu apa fungsinya? Melindungi organ tubuh yang penting, memberi bentuk tubuh, alat gerak, atau tempat melekatnya otot. Gitu. Nanti dijawabnya pas quizzes ya. Sekarang saya share dulu nih linknya. Oke, alhamdulillah sudah semua ya. Kita lihat yuk peringkat paling bagus siapa. Paling satu Rizky, peringkat Ibu peringkat 1, Bu. peringkat ketiganya tadi Andi. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Yang lain tetap semangat ya. Yuk kita bahas dulu soalnya yang tadi. Jadi kan tadi soalnya itu ada yang Arsyil jatuh tadi berkaitan sama fungsi apa? Melindungi organ-organ tubuh yang penting. Ya, melindungi organ-organ tubuh yang penting. Terus ada soal apa lagi? Kegiatan menulis itu sendi apa? Pelana. Iya, pelana. Nih kita lihat lagi soalnya ya. Ketiga, Laila makan ayam goreng bagian paha. Kenapa Laila ya? Nggak Upin-Ipin aja. Terus dia ngelihat tulang paha ayam itu sama seperti tulang yang ada di tulang manusia. Tulang apa aja yang bentuknya sama kayak tulang paha? Tulang hata dan tulang betis. Pintar. Oh, tadi Salsa benar Bu, berarti ada jawabannya suaranya, ya. Bu. Oh, Ibu nggak ada. Halo, cek. Suara Ibu kedengeran? Bu. Oh, Kedengeran. ada. Ya, tulang paha ayam itu bentuknya sama seperti tulang hasta dan juga tulang betis. Yang keempat, salah satu cara menjaga kesehatan tulang selama pembelajaran daring bagaimana? Memperbaiki postur duduk. Postur duduk dan makanan yang baik untuk tulang yang mengandung zat gizi apa? Zat besi dan kalsium. Ya, Kalsium. kita zat besi dan kalsium. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan selesainya tes yang sudah kita lakukan, berarti selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih untuk kesediaannya hari ini. Sampai ketemu minggu depan untuk mempelajari materi tentang gerak benda. Kita akan menghitung kecepatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.